supaya perbincangan kita sore ini lebih afdol, kami juga mengundang pengamat politik dari Sugeng Saryadi Syndicate, ada Mas Toto Sugiharto. Waduh. Selamat sore, Mas. Mas Toto, ini kan kita lagi ngobrolin namanya kampanye via media sosial. Tapi kan sejujurnya yang pakai media sosial itu kan kira-kira kalau bisa dihitung mungkin 1/5 dari penduduk Indonesia, gitu kan. Sebenarnya efektif nggak sih Mas yang namanya kampanye via Twitter, Kalau YouTube? melihat efektifnya tentu tergantung aktor yang dijual, tergantung juga sasarannya gitu ya. Tetapi yang saya lihat adalah justru sekarang ini kampanye yang dilakukan di sosial media itu justru merupakan kampanye yang berisi, kampanye yang bermakna. Artinya? Coba Anda lihat misalnya orang digiring dimobilisasi ke stadion, digiring kemana, itu berisik buat saya. Artinya berisik itu artinya riuh rendah, ramai, tetapi banyak di antara mereka itu sebenarnya nggak tahu, bahkan nggak paham apa artinya itu gitu. Belum lagi masa bayaran itu gitu-gitu hanya ya. berisik saja, Mungkin ngejar hanya dangdutannya, Mas. rendah. Itu betul berbeda dengan misalnya di sosial media. Ada yang sampai berdebat, yang sampai caci maki dan sebagainya. Itu kan memang keluar dari hati. Itu artinya memang bermakna. Jadi kampanye di sosial media justru lebih bermakna, justru lebih benar-benar ide yang keluar di situ. Tapi kan itu kalau gitu. secara kualitatif mungkin ya. Tapi kalau Iya. secara kuantitatif kan mungkin nggak semua orang punya smartphone atau Iya, gadget. iya. Nah ini gimana Mas Saya untuk kira menanggapan Twitter orang-orang saja itu? sekarang itu sudah 30 jutaan ya. Jadi kalau dibilang itu kecil, menurut saya tidak. Itu sangat besar sekali gitu. Ya. Dan jangan lupa satu orang yang men-tweet itu dia berhubungan dengan berbagai banyak orang di luar sana. Punya followers di, lagi ya. di dunia real. Jadi abis dia nge-tweet tuh dia ngomong gitu ya. Pasti dong. Oh, di Twitter sekarang lagi ada perang ini nih. Gitu ya. Itu kan artinya Betul. sebenarnya jauh lebih dari 30 juta yang memang membicarakan topik itu. Jadi menurut saya sangat efektif kampanye di media sosial itu, apalagi ke depan itu kecenderungannya orang semakin well informed, semakin terdidik. Nah, untuk masyarakat yang terdidik dan well informed itu mereka tidak percaya tuh sama apa namanya spanduk, sama baliho. Apa itu? Mereka nggak percaya isinya. Tetapi coba temannya yang bicara, Pak ini begini-begini Lebih loh. percaya justru orang sama temen ya. Itu. Jadi efektivitas kan terlihat di situ. Satu efektivitas kualitatif, dua kuantitatif juga seperti itu. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya isinya sama-sama menjual visi dan misi gitu, Iya, terus iya. bedanya harus apa dong? Jadi harus apa yang disebar via media sosial gitu? Begini, media sosial itu kalau menurut saya bukan instan. Kalau orang kampanye mobilisasi itu kan instan gitu kan, dan itu tanpa makna gitu. Tapi media sosial itu harus dirawat berbulan-bulan, bertahun-tahun. Banyak caleg-caleg yang sekian tahun merawat itu dan mereka kemudian memanen hasilnya saat pemilu. Jadi itu merupakan media tadi dialog, ngobrol begitu ya. Dan itu sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan memang masuk ke dalam hati dari setiap apa yang dipengaruhi Iya, itu. iya. Dan itu menjadi fans fanatiknya begitu. Jadi pada saat dia caleg ya dengan mudah sekali saya mau nyalek nih, dukung dong gitu. Gitu saja. Tapi Jadi sangat efektif. sebenarnya yang disasar melalui kampanye media sosial ini, orang-orang yang ada di media sosial, mereka itu benar-benar real voter nggak sih, Mas? Sangat real, Sangat real, ya? voter dan mereka adalah mungkin cenderung generasi muda, para pemilih pemula dan itu adalah swing voters. Mereka yang belum menentukan pilihan politik. Masih galau. Masih galau. Masih bimbang nih ya? Masih bimbang dan masih bisa dimasuki gitu loh. Oke. Itu Tapi tahu dari efektifnya. mana Mas itu mereka dari swing voter dengan mereka mendapat informasi via Twitter atau media sosial lain mereka jadi real voter? Begini, di media sosial itu biasanya kan terjadi sintesa tesis dan antitesis ya. Menurut saya begini tapi kemudian didebat dengan. Nah, pada akhirnya itu menjadi satu antitesis, menjadi sintesa. Nah, setelah itu menjadi suatu sintesis itu bisa ada kesepakatan sunyi saya katakan. Kesepakatan sunyi. Tidak ada yang menyimpulkan, tetapi di publik itu semua berkata gitu. Oh. Gitu. Itu yang terjadi Itulah pada kekuatan salah satu media tokoh sosial yang itu ya. sangat populer sekarang ini. Kenapa sangat populer? Karena juga diperdebatkan di berbagai sosial media dan pada akhirnya orang melihat oh iya ini dia itu otentik dan lain sebagainya gitu untuk tidak menyebut nama ya. Tetapi kepercayaan publik yang didapat dari perdebatan yang luar biasa itu dari dialektika, sintesa, antitesa dan sintesa itu merupakan nantinya menjadi kepercayaan yang sangat fanatik. Baiklah, Gitu. Ya. kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelumnya kita punya satu tayangan lagi. Kita simak bareng-bareng nih. Mas Iman,
Mas Iman, kok tertegun gitu sih Mas menontonnya Mas? Kok kaget sih? Mas Iman, aku sengaja tanya ke Mas Iman dulu nih. Mas Iman, aku pengen tanya, manuver yang kemudian ada seperti ini bisa dikatakan black campaign nggak? Ini sih sebenarnya sih bukan black campaign. Black campaign kan sesuatu yang nggak ada dibuat ada kan ya. Ini sih Sesuatu yang ada. memang dibuat ada kan black campaign. Ini sih ya, white campaign mungkin. Tapi apakah ini adalah sebuah bentuk apa ya? Mungkin ya ini adalah aksi dari seseorang untuk menjatuhkan atau merosotkan reputasi Ya, gitu. bisa jadi karena dengan momennya kenapa dikeluarkan pada saat sekarang lagi intens-intensnya masa kampanye, kenapa video itu keluar, itu kan jelas motivasinya kelihatan gitu. Dan ini sebenarnya yang menimpa nggak hanya kepada satu tokoh atau satu partai kan, ke partai yang lain juga ada. Di PDIP juga begitu gitu. Jadi tapi dalam konteks yang berbeda ya, tapi juga campaign-campaign seperti ini sering dilakukan dalam pemilihan umum. Iya, Mas Iman dan juga Rino sendiri selama ini menangani akun politik gitu ya. Pernah nggak sih mendapat serangan-serangan seperti itu? Ayo Rino deh. Rino deh, Pasti ya. pernah dapat serangan seperti itu dan gimana cara mengcounternya? Jadi kalau dari kita, karena kan kita ini bekerja untuk Partai Gerindra secara partai gitu, secara organisasi. Jadi ya mau nggak mau yang kita lakukan ya kita harus udah punya pedoman. Kalau misalnya contoh kasus nih, waktu itu Rino pernah diserang seperti apa, kemudian cara ininya gimana, counternya? Ya misalnya yang paling sering, salah satu yang paling sering, kalau Pak Prabowo jadi presiden, ibu negaranya siapa? Itu yang paling sering, salah satunya. Nah kita udah tahu jawabannya gitu. Jawabannya adalah? Jawabannya jelas, Pak Prabowo selalu serahkan masalah jodoh ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan memang itu yang bisa kita lakukan gitu. Itu kan faktanya. Jodohnya masa dipilih sebelum pileg terus pilih jodoh, bukannya konsentrasi cari cawapres gitu, malah pilih jodoh kan nggak lucu. Gitu Jadi ya. itu yang kita udah punya pedomannya. Karena kita akun resmi kan, jadi nggak boleh kita punya argumen kasar gitu, itu tidak diperbolehkan. Kalau itu kan tadi diserang. Kalau nyerang pernah nggak? Nyerang balik? Nyerang Wah. balik. Nyerang balik juga tidak diperbolehkan. Kita nyerang balik secara standar yang kita udah miliki. Oke. Jadi kalau memang ada yang fitnah, ada yang black campaign yang tadi seperti Mas Iman bilang ya, of course kita harus nyerang balik. Nyerang baliknya bukan dengan cara terus ngata-ngatain, terus spamming, itu nggak boleh dilakukan. Kita nyerang baliknya dengan teori, menurut Partai Gerindra ini seperti ini kejadiannya, dan tolong kalau mempunyai fakta yang tidak sesuai jangan disebarluaskan di sosial media, digembar-gemborkan. Kalau Mas Iman mendapati Jokowi misalnya kayak tadi disebar videonya kayak gitu, Mas Iman akan seperti apa? Karena nggak pernah ada juga bingung juga ya. Tapi yang jelas kita selalu menciptakan konten-konten positif tentang kegiatan partai, gagasan-gagasan partai. Itu yang selalu kita sebarkan, dan kita juga nggak pernah dalam tanda kurung secara kasar gitu ya. Ataupun Nah kalau gitu berarti Mas Soto perlu nggak sih aturan-aturan gitu untuk supaya ada Berkampanye di media sosial ini biar tidak ada saling serang yang gimana gitu. Aturan tentu perlu ya, tetapi menurut saya setiap informasi perlu juga kebebasan ya toh. Baik informasi yang negatif atau yang positif kan yang ada di dunia maya itu orang-orang yang relatif terdidik yang menggunakan rasionya untuk berpikir. Jadi biarlah itu bebas ada gitu. Aturan misalnya mengatur kalau hari masa tenang ya jangan dong berkampanye misalnya. Perlu ada aturan ya. Sekarang kan sudah ada Kemenkominfo peraturan Kemenfo nomor 14 untuk 2014 itu tentang terkait dengan media sosial. Itu bagus. Tetapi itu nanti mengatur untuk misalnya tidak terjadi kampanye pada masa tenang dan penghitung dan lain sebagainya. Sedangkan materi informasi silakan saja. Nanti orang sendiri yang menilai apakah itu benar atau tidak. Intinya kan di sosial media ini kan informasi ya toh. Bagaimana informasi itu disebar dan kemudian orang bisa berpikir positif atau negatif. Oke, begitu jadi ya. kembali ke masyarakatnya Betul, juga. Tapi betul, intinya mau partainya menang atau kalah, Betul. Mas Iman dan juga Ridho ini tetap untung. Baik, informasi dan juga perbincangan ini sekaligus menutup Net 17 hari ini. Anda dapat melihat kembali siaran kami Net 17 di channel official Net News di situs YouTube. Dan 17 juga akan hadir setiap akhir pekan dengan berbagai informasi dan juga perbincangan yang menarik. Saya Taufik Effendi. Dan saya Rahma Hayning Dia. Terima kasih dan selamat Selamat sore. Thank you banget Mas.